Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thais Novita, NIM 209200011. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang psikologi pendidikan. 1. Pengertian psikologi. Menurut asalnya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno psis yang berarti jiwa, dan logia yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. 2. Sejarah psikologi. Pada tahun 1879, William Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Ditandai oleh berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan walau tidak terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini, lengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga tahun berdirinya laboratorium, Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, psikologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang masih muda dibandingkan dengan ilmu lainnya seperti ilmu alam, biologi, dan lain-lain. Karena baru pada akhir abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri dalam hal isi, metode, dan penggunaannya. William Wundt dapat dikatakan sebagai bapak psikologi modern. Ia telah berusaha untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom. Sebelum abad ke-19, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dengan di masa modern, terutama terletak dalam cara pendekatannya. Pendekatan di masa lampau bersifat filosofis dan otomistik, sedangkan masa modern dengan pendekatan saintifik atau ilmiah, yaitu melalui penelitian-penelitian empirik. 3. Metode-metode dalam psikologi pendidikan. 1. Metode eksperimental. Istilah eksperimen atau percobaan dalam psikologi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja. Hal ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa pembuat eksperimen tentang reaksi-reaksi individu atau kelompok dalam situasi tertentu atau di bawah kondisi tertentu. Jadi, tujuan metode eksperimen adalah untuk mengetahui sifat-sifat umum dalam gejala kejiwaan, misalnya mengenai pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan lain-lain. 2. Metode kuesioner. Metode ini adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik-topik psikologis, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya yang ditunjukkan atau diberikan kepada suatu kelompok individu, dengan objek untuk memperoleh data dengan memperhatikan masalah-masalah tertentu yang kadang-kadang juga dipakai untuk tujuan-tujuan diagnostik atau untuk menilai ciri-ciri kepribadian. 3. Metode klinis. Menurut James Drewer dalam kamus The Penguin Dictionary of Psychology, istilah klinik
dapat diartikan sebagai tempat diagnosa dan pengobatan berbagai gangguan fisik, perkembangan, atau kelakuan. Dengan demikian, metode klinis ialah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif, serta dalam batas waktu yang lama. 4. Metode case study. Metode case study atau studi kasus adalah suatu catatan tentang pengalaman seseorang, penyakit yang pernah diderita, pendidikan, lingkungan, perawatan, dan pada umumnya juga semua fakta yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang tersangkut dalam suatu kasus media atau klinik. Metode ini dapat berhasil dengan baik apabila observasi dan pencatatan data-datanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang diobservasi dan dicatat adalah data tingkah lakunya, bukan interpretasi dari kelakuan tersebut. 5. Metode introspeksi merupakan metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan ke dalam diri sendiri, yaitu dengan melihat keadaan mental pada waktu tertentu. 4. Gejala-gejala jiwa. Ada beberapa bentuk gejala jiwa manusia yang mendasar yang banyak muncul dalam bidang pendidikan. Di antaranya penginderaan dan persepsi, memori, berpikir, inteligensi, emosi, serta motivasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.